Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini saya bersama kakak saya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Cahaya Nisa dari 23175532. Saya ada semua diri dengan nomor PPM 2317451070. Saya Raihan Andi Songnaga dengan NPM 2317051058. Saya Muhammad Hidayat Dako dengan NPM 2357051005. Jadi pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas tekstur 1. Yang pertama di sini ada penelitian pengguna, yaitu user research, di mana penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 21 responden untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi mereka terhadap sistem login. Di sini ada yang pertama ada profil responden, di mana total respondennya ada 21 orang. Tingkat penggunaan sistem login online yang pertama ada sering itu 13 orang, kadang-kadang ada 8 orang. Artinya sebagian besar sudah familiar dengan login digital, tapi desain tetap perlu sederhana agar inklusif. Yang kedua ada preferensi cara login, menggunakan nick plus password itu ada 12 orang, menggunakan nomor HP plus OTP itu ada 6 orang, dan menggunakan email plus password ada 3 orang. Berarti mayoritas memilih nick plus password karena dianggap lebih aman dan mudah, meski penggunaan OTP mulai meningkat karena lebih praktis. Selanjutnya ada pandangan mengenai keamanan, di mana sangat penting ada 13 orang, penting 6 orang, tidak terlalu penting itu ada 2 orang. Berarti sebagian besar responden itu menganggap keamanan itu penting. Hal ini menunjukkan bahwa sistem login ini harus menyeimbangkan antara keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya ada tingkat kesulitan membuat password rumit, sulit ada 10 orang, tidak terlalu sulit 9 orang, mudah 2 orang. Berarti banyak yang kesulitan membuat password rumit, sehingga OTP menjadi alternatif yang lebih disukai. Selanjutnya ada kendala utama dalam menggunakan layanan online. Koneksi lambat, tampilan dan navigasi membingungkan, login rumit atau OTP lama masuk, kekhawatiran keamanan data dan akses terbatas. Nah, masalah terbesar ini adalah akses internet lambat dan tampilan yang kurang ramah pengguna. Nah, di sini ada harapan dan fitur yang diinginkan. Ini diisi oleh responden sendiri. Mereka menginginkan yang pertama ada antarmuka sederhana dan jelas, tampilan bersih, tombol besar, bahasa mudah dipahami, login cepat dengan OTP via HP, akses multi-device, HP, komputer, tablet. Nah, berarti mereka ini menginginkan sistem yang mudah, cepat, dan aman. Selanjutnya ada metode dan tools yang digunakan. Nah, penelitian yang kami lakukan ini menggunakan Google Forms untuk mengumpulkan data kuantitatif. Nah, hasilnya ini akan digunakan untuk memperbaiki desain sistem login agar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya di sini ada dokumentasi hasil, di mana ini adalah hasil kuesioner yang telah kami buat dan kami sebarkan kepada masyarakat. Nah, kesimpulannya, yaitu pengguna ini menginginkan sistem login yang praktis menggunakan nick yang sudah familiar, didukung oleh kebijakan password yang tidak memberatkan, serta tetap aman dan dapat diakses bahkan dalam kondisi jaringan yang tidak optimal. Rancangan antarmuka harus yang sederhana untuk mengakomodasi pengguna dengan literasi rendah yang mungkin merasa bingung dengan tampilan yang kompleks, sementara juga menyediakan opsi pemulihan akun seperti OTP yang mudah bagi yang lupa password. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan lanjutkan untuk penjelasan di bagian perumusan persyaratan. Oke, jadi pada studi kasus sistem login itu mahasiswa melibatkan identifikasi kebutuhan fungsional dan fungsional yang harus dipenuhi agar sistemnya bisa berjalan sesuai harapan. Jadi untuk perumusan persyaratan itu ada pertama ada analisis data pengguna. Oke, jadi yang pertama itu ada cara login yang diminati user. Jadi beberapa kuesioner itu kami buat untuk kita survei cara didapatkan bahwa sebanyak 53,3% responden lebih memilih login tanpa menggunakan NPM dan password untuk dapat lebih menyukai menggunakan NPM dan password untuk dapat mengakses halaman login dibandingkan menggunakan biometrik. Oke, jadi lalu untuk menyimpan data informasi berdasarkan hasil kuesioner, user itu lebih menyukai untuk menyimpan data informasi login dengan hasil responden sebanyak 73%. Lalu ada lupa kata sandi, itu berdasarkan hasil kuesioner dapatkan hanya ada 12, sekitar 80% user tidak menggunakan fitur lupa kata sandi, sedangkan 20% masih menggunakan fitur lupa kata sandi. Lalu ada untuk menggunakan lihat sandi ketika memasukkan password, itu berdasarkan kuesioner ada 53% user menggunakan fitur lihat sandi. Lalu untuk kesalahan pada login, berdasarkan hasil kuesioner, user lebih suka ketika salah saat menggunakan login akan menampilkan username dan password salah, dengan hasil responden 60% dan 40% user memilih untuk hanya menampilkan username. Lalu ada tampilan UI yang disukai user berdasarkan hasil kuesioner, user lebih menyukai tampilan UI dengan tema minimalis dengan hasil responden 46,7%, yaitu 7 orang. Dengan adanya desain UI yang minimalis tentu dapat membuat user experience-nya jadi sangat mudah dibandingkan tampilan UI yang lain. Lalu ada aktivasi login menggunakan reCAPTCHA. Dari hasil kuesioner, user tidak terlalu suka menggunakan reCAPTCHA dengan hasil responden 53%, karena sedikit mempersulit user ketika melakukan login karena harus ada beberapa tahap tambahan yang dilakukan jika menggunakan CAPTCHA. Lalu untuk persyaratannya, jadi berdasarkan hasil kuesioner dan analisis data pengguna, berikut merupakan persyaratan fungsional dan non fungsional untuk sistem login mahasiswa yang kami buat. Pertama itu persyaratan fungsional, sistem menyediakan metode login menggunakan NPM dan password. Lalu ada sistem harus memiliki fitur pengingat informasi login, ingat saya pada sistem login agar pengguna bisa login secara otomatis. Lalu sistem harus bisa melihat password yang user masukkan dan juga dapat untuk password sesuai keinginan user. Sistem dapat memberitahu jika user salah memasukkan NPM atau password. Dan persyaratan non fungsional itu ada seperti sistem memiliki desain antarmuka minimalis, sederhana dan mudah digunakan. Lalu sistem memiliki respon cepat dan sistem dapat dioperasikan pada desktop dan smartphone. Oke, jadi sekian dari saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita masuk ke desain konseptual. Tujuan desain konseptual ini adalah untuk menerjemahkan syarat fungsional dan non-fungsional yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi sebuah representasi visual awal yang menggambarkan struktur, alur, dan tampilan dasar sistem. Desain ini berfokus pada kegunaan usability dan pengalaman pengguna atau user experience tanpa mempertimbangkan elemen estetika seperti warna, font, atau gambar detail pada tahap ini. Metode dan tools yang digunakan sketsa wireframe fidelity, membuat gambar perfect letak atau layout, antarmuka untuk memvisualisasikan penempatan elemen-elemen antarmuka seperti tombol, field input, dan menu. Dokumentasi detailnya berdasarkan analisis kebutuhan dan ideasi, berikut adalah wireframe flow fidelity yang dihasilkan. Pertama, halaman utama untuk pilihan metode login. Logo pemerintah daerah ditampilkan prominently di bagian atas untuk membangun trend. Ini kita bikinnya di bagian kiri ya. Lalu dua pilihan metode login utama adalah format tab, nomor HP, dan nick. Lalu default selection adalah nick sesuai hasil kuesioner yang menunjukkan ini adalah preferensi mayoritas. Lalu ada tombol masuk yang jelas dan prominent. Lalu yang kedua ada halaman login dengan nick dan password. Build input untuk masukkan nick, build input untuk masukkan password dengan ikon mata untuk toggle show atau hide password. Checkbox, ingat saya untuk kenyamanan pengguna akan device pribadi. Link lupa kata sandi terlihat jelas dan terletak di posisi yang mudah ditemukan. Lalu yang ketiga halaman login dengan OTP, build input untuk masukkan nomor HP, build input untuk masukkan kode OTP, tombol kirim kode OTP yang berfungsi untuk meminta dan mengirimkan kode OTP via SMS. Checkbox, ingat saya. Lalu halaman dashboard, setelah loginnya sudah selesai atau sudah berhasil, menampilkan sapaan sederhana, menampilkan menu utama dalam bentuk ikon dan list yang jelas. Contohnya biodata,
pengajuan status bantuan, desain yang bersih dan tidak overcrowded. Berikut wireframe yang sudah kita bikin, seperti yang sudah dijelaskan tadi, logo ditampilkan secara prominent di sebelah kiri, lalu belakangnya ada background. Sini defaultnya nomor HP. Maaf, di sini tampilan untuk nomor HP. Ada kolom memasukkan nomor HP, lalu kolom memasukkan kode OTP ke tombol ingat saya. Lalu ada tombol kirim kode OTP, di bawahnya ada tombol masuk. Nah, di bagian sini ada pilihan masuk menggunakan nomor HP atau NIK. Nah, di atas tadi kan defaultnya itu default registernya adalah NIK ya. Berarti nanti tampilan awal penggunanya yang sebelah kanan ini. Di sini sama kayak nomor HP tadi ada kolom masukkan nomor NIK-nya, terus ada password. Nah, di sini gambar mata untuk melihat passwordnya. Ingat checkbox ingat saya, lalu ada lupa kata sandi. Lalu di bawahnya ada tombol masuk. Tombol masuk ini ketika ditekan menuju ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini logo Pemdanya dan judulnya ditaruh di atas secara besar ya dan jelas. Belakangnya ada background. Di pojok kanan atas ada profile dan pengaturan. Lalu di bawahnya ada menu. Di sini nggak harus sampai 5, bisa lebih atau kurang. Dan di sini dashboardnya. Lalu ini ada wireframe untuk pengisian biodata. Di sini logonya menjadi kecil sama nama judul pelayanannya menjadi kecil. Ini ada nama user, profile, terus ada di sini di tampilan utamanya itu ada tulisan silakan copy biodata, penduduk dengan data yang benar dan akurat, lalu ada kolom-kolom yang diperlukan seperti ini, nomor lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, ini maksudnya tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, agama, pendidikan terakhir, kerjaan, di bawahnya ada alamat lengkap, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, pos. Nah, di bawahnya ini ada 3 pilihan, kembali, simpan draft, atau submit data. Di bagian footernya ada logo lagi, nama webnya, layanan, ini quick links, bantuan, kontak, dan alamat. Selanjutnya kita masuk ke prototyping. Oke, selanjutnya di sini bakal bahas prototyping. Jadi tujuan utama dari prototyping sendiri itu dia mengubah tampilan wireframe yang udah kita buat ini. Jadi di wireframe sendiri ada 2 tampilan login, yaitu menggunakan nomor HP dan NIK. Dari tampilan ini kita bakal mengubah desain tersebut menjadi tampilan yang interaktif sehingga pengguna itu dapat melihat bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan sistem login yang sudah dibuat sebelum tahap pengembangan. Nah, untuk tools yang digunakan sendiri yaitu Figma dengan metode prototyping interaktif. Jadi membuat sebuah tampilan di mana kita klik dari satu layar berpindah ke layar lainnya. Nah, ini untuk dokumentasinya sendiri. Di sini ada dokumentasi hasil prototypingnya. Langsung saja ini merupakan tampilan dashboardnya yang pengguna itu mengisi biodatanya. Nah, kalau misalnya kita logout, dia bakal munculin tampilan 2 metode login untuk pengguna, yaitu masuk dengan nomor HP serta masuk dengan NIK dan kata sandi. Nah, kalau misalnya masuk dengan nomor HP, itu bakal masukin nomor HP, kita kirim kode OTP-nya ini, nomor HP yang udah kita masukin ini. Setelah itu kita isi kode OTP-nya, kita verifikasi OTP, lalu selesai, berhasil, dan masuk ke dashboard. Kalau misalnya kita atau penggunanya itu login menggunakan NIK dan kata sandi, jadi loginnya itu menggunakan NIK dan passwordnya. Sudah masuk, nah ini tampilan dashboardnya. Lalu jika pengguna melogin menggunakan NIK dan kata sandi, lalu lupa dengan password yang udah dibuat, itu bisa melakukan fitur kata sandi, yaitu sindik serta nomor HP. Jadi dia menggunakan verifikasi yaitu NIK dan nomor HP. Serta ada kode OTP yang dikirimkan melalui nomor HP tersebut. Kalau sudah, di sini kita bisa buat kata sandi baru untuk loginnya, kita simpan. Nah, ini bakal masuk ke NIK, loginnya dan ke passwordnya. Kalau masuk, nah ini tampilan dashboardnya. Nah, jika belum melakukan input biodata, itu bisa klik yang bagian biodata. Lalu di sini kita tulis untuk alamatnya sendiri, nama lengkap, jenis kelamin, terus statusnya, sama nah ini kan baru setengah nih, misal penggunanya mengisi biodatanya, itu bisa simpan draft. Nah, ini bisa ditulis nama misalnya biodata saya, simpan draft, lalu muncul tampilan seperti ini. Bisa kembali ke dashboard. Nah, jika ia ingin mengisi tuntas biodata yang udah diisi setengah tersebut, itu si pengguna bisa kembali ke draft, lalu kita isi dari biodata yang belum lengkap ini. Nah, jika biodata yang udah lengkap, itu bakal submit final version yang terbaru. Nah, ini berarti kan data pengguna tersebut atau penduduk tersebut itu bisa diproses. Nah, untuk tampilannya itu bakal hijau seperti ini. Oke, berdasarkan prototipe yang udah kami buat ini, kami melakukan evaluasi serta pengujian melalui metode kuesioner. Jadi kami membuat sebuah Gprom untuk mereka mengisi bagaimana hasil prototipe yang udah kami buat, agar mengetahui bagaimana pandangan responden itu terhadap tampilannya. Untuk tools dan metodenya sendiri itu menggunakan Google Form, prototype high fidelity, serta Google Sheet. Ini merupakan data untuk spreadsheet hasil kuesionernya. Jadi terdapat beberapa nama responden di sini. Usia rata-ratanya itu 20-30 tahun, pekerjaannya rata-rata mahasiswa, dan mereka sering menggunakan sistem login di website atau aplikasi. Dari kuesioner yang udah kami buat 6 pertanyaan, yaitu mulai dari kemudahan pemahaman pengguna, itu terdapat 88,2% memilih sangat mudah, yang menunjukkan bahwa desain interaksi pada halaman login itu telah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Selanjutnya di sini ada kesederhanaan proses login. Jadi kesederhanaan proses login sendiri itu ada 88,2%, yang menandakan bahwa sangat jelas. Jadi tingkat kejelasan visual yang sangat memuaskan. Ini menunjukkan bahwa aspek ergonomi visual dan desain interface telah mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan berbagai karakteristik. Selanjutnya ada kejelasan tunjuk dan pesan error. Juga di sini menghasilkan sangat mudah, yaitu 58,8%, yang menunjukkan bahwa hasilnya itu sangat positif dengan 17 responden. Selanjutnya di sini ada pertanyaan keempat tentang persepsi keamanan sistem. Nah, ini terdapat 52,9%, yaitu cukup cepat. Namun dari hasil ini tetap membutuhkan distribusi yang hampir merata antara kedua kategori. Ini memberikan insight yang berharga. Jadi mulai respon time yang optimal. Selanjutnya ada kemudahan navigasi. Di sini juga cukup lancar, yang menunjukkan bahwa 52,9% responden itu menilai navigasinya cukup lancar. Bahwa sistem ini memiliki alur berpindah halaman yang intuitif dan mudah diikuti oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada kesesuaian untuk semua kalangan. Mayoritas memilih cukup aman, yang menunjukkan bahwa seluruh responden ini merasa sistem ini memberikan tingkat keamanan yang cukup hingga sangat aman ketika memasukkan data pribadi. Dari hasil evaluasi pengguna tersebut itu juga terdapat syarat, yaitu mulai dari aspek bahasa. Jadi bahasanya itu masih bercampur dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu aksesibilitasnya itu, tampilan prototipenya itu masih dinilai kurang menarik, jadi visualnya masih polos, serta tampilan ukuran fontnya itu minimal 16 pixel. Lalu fleksibilitas autentikasi multiple login ini memberikan tambahan, yaitu seperti integrasi dengan akun media sosial atau identitas digital resmi bila sesuai regulasi.
Audi user guidance, jadi bantuan kontekstual, tetapi ini belum memberikan umpan balik yang jelas tentang kegagalan login. Nah, di penampilan kita buat tadi, tampilan login misal login nick gagal itu belum ada, jadi pesan error yang informatif itu sangat penting untuk membantu pengguna belajar. Sebagai contoh, misal untuk menjaga keamanan sistem harus menampilkan pesan sederhana seperti email atau password tidak cocok tanpa menyebutkan informasi khusus seperti email tidak ditemukan. Kalau ada teknik reliability atau kesiapan menghadapi scale, jadi beberapa pengguna itu menilai kalau login navigasi sudah mudah dipahami dan reliabilitas teknis dan performa itu selain desain aspek teknis juga krusial. Pengguna mengharapkan sistem ringan, stabil dan tidak boros kuota, tetap lancar meski trafik meningkat. 3. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.